Tahun 1945. Dunia sedang dilanda perang yang nyaris menghancurkan segalanya. Asia, Eropa, hingga Pasifik bergolak. Dan di tengah-tengah kekacauan global itu, di tanah Nusantara, sebuah mimpi besar terus menyala. Yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. 15 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita itu menyebar cepat. Dunia berubah. Dan di Indonesia, momen itu menjadi celah. Sebuah jendela kecil menuju kebebasan yang telah ratusan tahun dirindukan. Para pemuda seperti Hairul Saleh, Wikana, dan Sukarni tidak tinggal diam. Mereka tahu, inilah waktunya. Mereka mendatangi Soekarno dan Hatta. Mendesak, proklamirkan kemerdekaan sekarang juga. Jangan menunggu Jepang. Tapi Soekarno tetap tenang. Dia sadar, satu langkah yang gegabah bisa mengorbankan nyawa banyak rakyat. Dini hari, 16 Agustus 1945, sebuah langkah berani diambil oleh para pemuda. Soekarno dan Hatta diamankan ke Rengas Dengklok. Tujuannya? Agar jauh dari pengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Di tengah sawah, di sebuah rumah sederhana, Soekarno merenung. Hatta berpikir dalam diam. Apakah benar, ini waktunya? Menjelang sore, golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo tiba di sana. Ia menegosiasikan kepulangan Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Akhirnya, para pemuda setuju. Malam itu juga, mereka kembali. Dan sejarah pun mulai ditulis. Malam 16 Agustus 1945. Di rumah seorang perwira tinggi Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Laksamana Tadashi Maeda. 3 tokoh besar bangsa duduk dalam satu ruangan. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Suasana hening. Pikiran mereka berpacu. Kata demi kata disusun. Dan lahirlah naskah proklamasi. Dengan suara mantap, Soekarno mendiktekan kalimat. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik kemudian mengetiknya dengan perubahan kecil. Seperti penggunaan kata, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Usulan agar ditandatangani atas nama seluruh rakyat Indonesia, ditolak. Akhirnya, cukup 2 nama. Soekarno, Hatta. Atas nama bangsa Indonesia. Tak perlu panjang. Tak perlu ramai. Tapi berat, sangat berat. Pagi harinya, 17 Agustus 1945. Di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Upacara dimulai. Tak ada panggung megah. Tak ada siaran langsung. Hanya selembar kain merah putih, dijahit tangan oleh Fatmawati, yang akan dikibarkan. Saat bendera naik perlahan, hati setiap yang hadir bergetar. Soekarno melangkah maju. Dan dengan suara lantang, ia membacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita kemerdekaan disebarkan dari mulut ke mulut. Dari radio ke radio. Dari hati ke hati. Tidak semua orang langsung tahu. Tapi semangatnya menyebar bagai api yang membakar semak kering. Proklamasi bukanlah akhir. Ia adalah awal dari sebuah perjuangan panjang mempertahankan kemerdekaan. Dengan bambu runcing, strategi gerilya, dan semangat tak kenal menyerah. Rakyat Indonesia menunjukkan pada dunia. Kami bukan bangsa jajahan. Kami adalah bangsa merdeka. Detik-detik proklamasi bukan hanya soal teks. Ia adalah tentang harapan, nyali,
dan tekad yang membara. Ia adalah momen di mana mimpi menjadi kenyataan, di mana sebuah bangsa lahir. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jika kamu bangga menjadi bagian dari sejarah besar ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus menyebarkan semangat Indonesia. Sampai jumpa di episode Sejarah Indonesia selanjutnya. Salam Merdeka!